Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Selamat datang di ibadah GKSBS Palembang Siloam hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Adik-adik gimana? Udah sarapan belum? Sudah Mbak, udah sarapan, udah mandi, udah siap untuk ibadah sekolah minggu kita Mbak. Luar biasa sekali. Masnya masih semangat nggak? Semangat dong. Semangat harus. Gimana kalau masnya? Oke, Mas Dia juga? Semangat juga. Oke, biar lebih semangat Mbak, kita bangkit berdiri yuk. Yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita hari ini dengan nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang dan di medley lagu Selamat Pagi Bapa. Silakan duduk kembali. Kita mau berdoa, untuk doa dipimpin Mbak Maria. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita selanjutnya, kita lipat tangannya dulu, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Pada pagi hari ini kami akan mulai sekolah minggu kami ya Bapa. Bapa berkati Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, amin. Amin. Oh iya Mbak, tema ibadah kita pada hari ini apa Mbak? Oh iya, kita belum kasih tahu ya. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini adalah Rumah Kasih Mas. Iya, mau tahu rumah kasih itu apa? Nah nanti dengerin firman untuk lebih tahu selanjutnya. Mari kita bangkit berdiri lagi adik-adik, kita mau pujikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Iya, Tuhan Yesus pasti cinta semua anak di dunia ini. Iya, betul sekali Mas Kuseri. Ya adik-adik bangkit berdiri lagi, kita nyanyikan lagu Tuhan Cinta Semua Anak. Semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Satu kali lagi kita ulang. Tuhan cinta semua anak di dunia, kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Nah adik-adik boleh duduk lagi, kita mau persiapkan persembahan kita. Untuk lagu persembahan kita akan pujikan satu lagu yang mengatakan bahwa kita semua adalah satu keluarga di dalam Kristus. Jangan lupa ya adik-adik, uang persembahannya nanti dititipkan ke papa mamanya. Satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang
Mas. Selanjutnya kita mau doa persembahan dulu ya, Iya, Mas. Mbak. Oke, Silakan, Mbak. adik-adik kita mau doa persembahan lagi. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang masih boleh Tuhan sediakan kepada kami ya Bapa. Bapa, persembahan ini kami kumpulkan demi kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Nah, kita udah ngumpulin persembahan, kita Iya. udah nyanyi, kita udah doa pembukaan. Selanjutnya apa yang belum, Mbak? Selanjutnya sih yang belum, kita mau dengarkan firman Tuhan, Mas. Itulah yang ditunggu-tunggu di Iya, hari Minggu, betul Mbak, ya. sekali. Yuk, sebelum adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita, pikiran kita mau pujikan lagu Baca kitab suci. doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke Mas, selanjutnya kita mau langsung panggil aja Mas ya, siapa yang mau bawa firman Tuhan pada hari Iya, Mbak. ini. Ayo, Mbak, panggil Mbak orangnya, Mbak. Oke, kita panggil yuk Mas. 1, 2, 3. Mbak Dame, silakan. Mbak Damai, silakan. Salam, selamat pagi anak-anak ibu. Ketemu lagi dengan ibu ya hari ini. Ibu siapa masih ingat? Ibu Dame, jangan dipanggil Mbak, kemudaan ya. Ibu Dame, oke? Iya. Anak-anak, hari ini ibu akan bercerita tentang rumah kasih. Apa sih rumah kasih itu? Ya, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Bapa dalam surga, saat ini kami masih bisa bertemu di sekolah minggu. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, rumah kasih itu rumah yang penuh kasih, di mana dalam keluarga itu orang tua, anak, saudara saling mengasihi. Begitu ya anak-anak ya. Nah, contohnya itu gimana? Ibu mau ambil dari Nabi Yusuf. Anak-anak udah tahu cerita Nabi Yusuf kan? Bagaimana kehidupannya kan? Ya, kita lihat ya anak-anak, Nabi Yusuf itu gimana? Anak-anak ingat gimana Yusuf itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu bersaudara ada berapa? Masih ingat? Ada 12 bersaudara, anak dari Bapak Yakub. Nah, kenapa anak-anak itu saudara-saudaranya Yusuf sangat membenci Yusuf? Karena Yusuf sangat dikasihi oleh Bapak Yakub. Dan juga Yusuf pernah bermimpi kalau saudara-saudaranya dan bapak ibunya sujud menyembah Yusuf. Marah saudara-saudaranya semua. Kamu ini kok anak kecil mau menyembah kamu, katanya begitu. Jadi saudara-saudaranya kesel sama Yusuf. Suatu ketika Bapak Yakub menyuruh Yusuf untuk menyusul saudaranya yang sedang menggembalakan ternak di padang rumput. Pergilah Yusuf menemui saudara-saudaranya. Dari jauh tuh saudaranya udah tahu. Itu Yusuf datang ke sini. Terus yang aku benci banget dia ini. Nyusul-nyusul ke sini, mau ngapain sih? Gitu kan? Benci dia. Jadi saudaranya berniat jahat kepada Yusuf. Gimana niat jahatnya, masih ada yang ingat? Iya,
Yusuf dibuang ke sumur. Terus dibuang ke sumur, kasihan kan? Ruben kalau nggak salah tuh. Ruben bilang jangan, kasihanlah dia di situ. Mereka melihat ada pedagang Midian kan datang. Jadi lebih baik kita jual saja kepada pedagang ini. Diangkatlah si Yusuf dari sumur dan dijual ke pedagang Midian itu. Terus ke bapaknya, mereka bilang apa? Mereka mengatakan kepada bapak Yakub kalau Yusuf sudah diterkam binatang buas di padang rumput. Dan Yusuf sudah mati. Begitu katanya. Sehingga bapak Yakub sangat bersedih. Kemudian pada Yusuf sendiri, pedagang Midian itu membawa Yusuf ke Mesir. Jauh loh perjalanannya itu dari Kanaan ke Mesir ya. Pedagang Midian itu menjadikan Yusuf sebagai budak dan dijual kepada Potifar. Potifar adalah kepala pengawal Raja Firaun yang di Mesir ya anak-anak. Tuhan memberkati Yusuf. Apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil dan baik adanya. Sehingga Potifar sangat mengasihi Yusuf dan mempercayakan kepada Yusuf untuk mengurus rumahnya. Semua harta kekayaan Potifar, rumahnya segala isinya diurus oleh Yusuf. Nah, pada suatu hari istri Potifar berbuat jahat kepada Yusuf yang mengakibatkan Potifar marah pada Yusuf dan Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Kan dia pengawal raja, bisa semaunya kan? Jadi Yusuf di penjara. Tapi anak-anak tahu, walaupun Yusuf di penjara, kan di penjara susah anak-anak ya, gak bisa bebas ya. Walaupun di penjara, Yusuf tetap tekun dan taat pada Tuhan. Dia tetap punya kasih, sehingga kepala penjara pun mengasihi Yusuf. Jadi dimanapun Yusuf berada, dia tetap mengasihi sesama, tetap mengerjakan perintah Tuhan. Jadi di apapun yang dikerjakan Yusuf berhasil dan dikasihi oleh orang-orang di sekitarnya. Di dalam penjara itu juga ada juru minuman dan juru makanan Raja Firaun yang dijebloskan ke penjara juga. Di situ mereka berdua pernah bermimpi dan mimpinya diartikan oleh Yusuf dan menjadi kenyataan. Yusuf berpesan kepada juru minuman itu dan juru makanan, kalau engkau dekat dengan Raja Firaun, coba ceritakan tentang aku yang susah di dalam penjara ini. Ingat akan aku ya, katanya begitu sama juru minuman. Nah, telah lama berselang, Yusuf tetap di dalam penjara. Juru minuman sudah menjadi juru minuman kembali, juru makanan sudah mendapatkan hukuman. Yusuf terlupakan di dalam penjara. Suatu saat Raja Firaun tuh mimpi dan tidak ada seorang pun yang bisa mengartikan mimpinya itu. Kemudian juru minuman ingat, wah ada Yusuf nih, aku akan bilang pada Raja Firaun. Dia ngomong, Raja Firaun, ada seorang Ibrani di dalam penjara. Dia bisa mengartikan mimpi-mimpi. Sebaiknya Tuhan memanggil Yusuf, katanya begitu. Nah, akhirnya Yusuf dipanggil Raja Firaun dan mengartikan mimpinya. Tahu nggak anak-anak mimpinya itu apa? Mimpinya itu tentang lembu yang gemuk-gemuk. Ada 7, kemudian lembu yang kurus 7. Lembu yang kurus makan lembu yang gemuk. Bingung kan dia, aduh apa nih artinya? Tapi Yusuf tahu, karena Yusuf diberkati Tuhan. Artinya akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun kelaparan. Kemudian karena semua baik adanya dan Yusuf diberkati Tuhan, Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai wakilnya, sebagai kepercayaannya untuk mengelola semuanya kerajaan Mesir. Akhirnya Raja Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa di seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf bekerja dengan giat,
untuk Raja Firaun. Dia mengumpulkan pada 7 tahun itu kelimpahan, mengumpulkan gandum, pangan, semua dikumpulkan ya anak-anak. Yusuf bekerja keras ya anak-anak, mengumpulkan semuanya di tahun kelimpahan itu sehingga semua tertimbun di kerajaan Mesir. Padahal akan ada kelaparan berikutnya ya anak-anak. Anak-anak ingat 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian tibalah 7 tahun masa kering, masa lapar. Itu bukan hanya di Mesir aja, tapi di seluruh muka bumi terjadi kekeringan yang sangat hebat. Anak-anak tahu, tapi kerajaan Mesir tidak mengalami kekurangan karena sudah bersiap-siap sebelumnya. Jadi demikianlah, penduduk di tanah Mesir tidak ada yang kelaparan. Semuanya tercukupi dalam masa awal, masa kekeringan itu. Lalu anak-anak ingat gak tadi, ada keluarga Yusuf kan yang di Kanaan? Bagaimana dengan mereka? Apakah mereka kekeringan juga dan kelaparan juga? Kita lihat video berikut ya. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku." Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang,
Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun. Lalu berkatalah Firaun, Bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir. Yusuf memberikan kereta kepada mereka, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi lihatnya sebelum aku mati. Nah, gimana anak-anak? Ternyata di Kanaan pun terjadi kelaparan sehingga mereka terpaksa ke Mesir ya. Terus apa yang anak-anak lihat di sana? Yusuf kan tadinya udah menderita nih karena ulah kakak-kakaknya. Ternyata Yusuf mengampuni kakak-kakaknya, saudaranya. Dengan bilang apa? Bilang, aku ini bukan menderita. Aku ini sudah dipersiapkan Tuhan untuk menyiapkan segala sesuatunya. Jadi Yusuf itu tidak merasa susah. Waktu dia jadi budak, waktu dia di dalam penjara, dia tidak merasa kesusahan. Karena apa? Karena ada Tuhan di dalam hati Yusuf. Dia tidak merasa susah karena dia tahu Tuhan pasti punya rencana dalam setiap kehidupannya. Begitulah anak-anak di dalam rumah kasih. Yusuf tadi sudah menjadi kasih di dalam keluarganya. Begitu pula kita semua diharapkan menjadi kasih di dalam keluarga kita. Orang tua mengasihi saudara, saudaranya mengasihi anak-anaknya, saling mengampuni, saling memaafkan. Ya anak-anak ya, kalau ada kakak beradik ribut, jangan lama-lama ributnya. Kau inget awas kau dak galak nih anakku bantui kau. Jangan begitu ya anak-anak ya. Kita harus saling berbagi supaya apa? Di dalam rumah itu ada kasih. Harapannya apa anak-anak? Kasih itu enggak cuma di dalam rumah kita, tapi juga ke sesama kita. Ingat ya anak-anak ya, pesan ibu ya, supaya Tuhan selalu ada di dalam hati kita. Kita ada kasih Tuhan, mengasihi saudara, mengasihi orang tua, mengasihi sesama kita. Ya anak-anak ya. Nah, itu cerita ibu hari ini supaya kita saling mengasihi. Kita ketemu lagi anak-anak minggu depan ya anak-anak ya. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, gimana berdoanya? Lipat tangan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman Tuhan. Jadikan kami pelaku firman Tuhan agar
kasih Tuhan dirasakan oleh semua orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak, kita jumpa lagi ya minggu yang akan datang. Sehat selalu. Dadah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini kita akan melakukan aktivitas sekolah minggu. Bersama siapa? Bersama Mbak Wuri. Nah, adik-adik di rumah masih ingat nggak tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini? Wah, masih ada yang ingat nih, yaitu rumah kasih. Jadi, aktivitas kita pagi hari ini kita akan membuat gantungan rumah kasih. Pasti adik-adik bisa dong buatnya. Mbak Uri yakin banget ya. Tapi sebelum kita mulai, Mbak Uri akan kasih tahu alat dan bahan yang akan kita gunakan ya adik-adik. Yang pertama, kita akan menggunakan stik es krim. Kalau adik-adik di rumah punya stik es krim yang polos, boleh adik-adik warnai ya, sekreasi adik-adik aja. Yang kedua, ada spidol. Yang ketiga ada pita. Kemudian ada gunting, double tip, dan kertas gambar. Apakah adik-adik sudah siap? Kalau sudah siap, ayo kita buat aktivitas kita pada pagi hari ini. Langkah yang pertama, adik-adik siapkan kertas gambar dan kita akan membuat pola persegi 4 dengan ukuran sisi atasnya 11 cm dan sampingnya juga 11 cm. Sebelumnya Mbak sudah ada punya yang udah Mbak buat. Nanti bentuknya akan seperti ini. Adik-adik bisa lihat. Langkah yang kedua, kita akan membuat pola rumah. Yang pertama, Mbak punya 2 stik es krim. Nanti yang di belakangnya dikasih double tip ya adik-adik, biar bisa lengket. Langkah yang pertama seperti ini. Mudah kan adik-adik? Kemudian kita ambil stik es krim lagi, 2 stik es krim. Kita tempelkan di belakangnya. Sudah. Kemudian kita akan tempel 1 stik es krim lagi untuk yang di bawahnya. Nah, untuk pola rumahnya sudah jadi. Mudah kan adik-adik? Seperti ini. Kemudian kita akan tulis sesuatu di kertas ini. Adik-adik yang udah bisa nulis, ikutin Mbak Uri ya. Kalau yang belum, boleh minta tolong orang tuanya untuk menulis kata-katanya ya. Mbak Uri mau pakai spidol warna merah. Tulisannya, Yesus mengajarkanku untuk kata-kata yang keduanya, Mbak mau pakai spidol warna ungu. Berbelas kasih terus yang kedua, sabar. Terus yang ketiga, bersyukur. Terus yang terakhir, mengampuni.
Kata-katanya udah selesai adik-adik. Adik-adik boleh kasih gambar bunga di bawah. Kalau Mbak mau gambar bunga aja di sini. Si gambar bunga. Satu lagi warna merah. Kreasi adik-adik ya. Adik-adik mau kasih gambar matahari, awan. Nah, kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik kita kasih tempel di dalam bingkai rumahnya tadi ya adik-adik. Sebentar, kita kasih double tip dulu di belakangnya. Tara, sudah jadi adik-adik. Tinggal kita kasih pita buat bisa digantung ya adik-adik. Ya, sudah selesai. Mudah kan adik-adik? Kalau adik-adik sudah selesai buat aktivitasnya, aktivitas ini bisa adik gantung di depan pintu kamar adik-adik, ataupun meja belajar dan dinding kamar adik-adik. Biar adik-adik selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengajarkanku untuk berbelas kasih, sabar, bersyukur, dan mengampuni. Baik itu di rumah adik-adik masing-masing, sama saudara adik-adik, atau orang tua adik-adik, maupun di lingkungan sekitar adik-adik ya. Jangan lupa selalu diingat bahwa Yesus mengajarkanku untuk berbelas kasih, sabar, bersyukur, dan mengampuni. Kalau adik-adik sudah selesai aktivitasnya, adik-adik boleh minta tolong orang tuanya ya buat foto adik-adik sama hasil aktivitasnya, biar orang tuanya nanti yang mengirimkan hasilnya ke grup jemaat GKSBS Palembang Siloam. Adik-adik di rumah sudah selesaikan membuat aktivitasnya pada pagi hari ini? Bagaimana aktivitasnya? Bagus kan pasti? Mbak Uri yakin pasti bagus hasilnya. Harus dong, kan anak-anak Tuhan pasti selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Aktivitas kita pada pagi hari ini sudah selesai adik-adik. Nanti alat-alat dan bahan yang digunakan boleh adik-adik simpan lagi supaya bisa digunakan untuk minggu depan. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah adik-adik, Mbak Maria, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Iya, betul sekali, Iya. Mas Kus. Tema kita tadi apa, Mbak? Rumah kasih, Mas Kus. Rumah kasih. Sesuai dengan firman Tuhan tadi bahwa rumah kasih itu mengartikan bahwa di rumah kita harus penuh dengan kasih. Kita harus saling mengasihi antara adik dan kakak, ayah dan ibu, agar hidup kita dipenuhi dengan kasih dan kita bisa mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan sekali. kita, adik-adik. Ya Mbak, selanjutnya kita mau ngapain Mbak? Selanjutnya kita mau nyanyiin lagu yang berhubungan dengan rumah kasih tadi aja Mas, gimana? Kita ambil poin belakangnya, kasih. Iya, kasih. Kita mau nyanyikan lagu kasih adik-adik. Adik-adik semua boleh bangkit berdiri. Oke, yuk, kita Mas. nyanyinya pakai gerakan ya Mas Pakai ya? gerakan ya? Iya, betul sekali. K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih K-A-S-I-H K-A-S-I-H Kasih, kasih, kasih Kasih, 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 kasih Kasih itu apa Mbak? Kasih itu sabar, tidak boleh marah, sayang kepada teman,
Kita ulang satu kali lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak boleh marah, sayang kepada teman seperti Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ibadah kita mau kita akhiri. Sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang boleh kami lakukan pada hari ini. Kiranya apa yang kami dengar, apa yang kami nyanyikan dapat berkenan di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Tapi jangan lupa setelah ini kita mau menyaksikan video yang menampilkan kreasi adik-adik semua. Di minggu lalu Mas ya? Di minggu lalu Mbak iya, ya. Betul sekali. Jangan lupa ditonton. Tapi sebelumnya jangan lupa difoto hasil kreasi yang sudah dibuat tadi, lalu dikirim ke WA grup jemaat GKSPS Palembang Siloam gitu ya, Mbak. Betul sekali Mas. Oke adik-adik juga jangan lupa tetap jaga kesehatannya. Jangan lupa pakai masker, mencuci tangannya, dan tetap menjaga jarak ya adik-adik. Betul sekali nggak Mas? Iya Mak, betul. Oke adik-adik, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita satu keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah duduk bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Untuk keluarga dalam Kristus, karena kasih-Nya yang telah mempersatukan. Marilah kita saling membangun terus di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita satu keluarga dalam Kristus, alangkah indah
bergandeng tangan. Marilah kita memperlengkapi terus hingga siap menjadi alat Tuhan. Saling membangun dan mengisi dalam pengenalan firman Tuhan, serta menjadi terang Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan